Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ketemu lagi dengan Mr. TM dengan uraian-uraian ilmiah tinggi tentang metodologi, metafisika, tasawuf, eksakta ilmiah. Bertempat di kampus Taklim Ma'rifat Goa, Sulawesi Selatan ya. Judul yang kita angkat kali ini adalah bedakan antara syariat dan hakikat. Dan mana yang disebut ma'rifatullah agama. Nabi sampaikan awaluddin ma'rifat. Awal mula kau mulai beragama adalah kapan kau mulai kenal Allah. Mulai ya. Nah sekarang ini agama telah downgrade dari makrifat sekarang ini menjadi hanya sebatas dogma syariat. Syariat itu adalah wacana, teori, cerita, hukum, kaidah, norma, undang-undang yang itu sifatnya konsumsi akal. Belum praktek, hanya bersifat pengetahuan. Nah, tetapi agama bisa dilihat dari sudut pandang syariat dan juga bisa dilihat dari sudut pandang hakikat. Syariat adalah ilmu akal. Akal sifatnya baru. Karena akal pembawaan daripada jasmaniah. Jasmaniah manusia pun baru. Dan yang baru itu terikat hukum ruang dan waktu. Dulu nggak ada, kemudian diadakan dan nanti ditiadakan kembali. Dan itu ada masa waktunya. Makanya ilmu syariat, ilmu akal, ilmu dunia itu pasti akan berubah-berubah menyesuaikan hukum ruang dan waktu. Karena sifatnya terdefinisi, terbatas, dan tergambarkan. Tetapi praktek adalah ketika kau sebagai roh, bukan sebagai jasmani. Karena dirimu yang asli adalah roh. Alammu yang asli adalah alam kodim, akhirat, bukan alam yang dunia, alam yang baru ini. Ini hanya fata morgana ya. Ini adalah alam ketika kau diturunkan ke dunia sebagai badan kasar. Kau yang asli di baliknya ini, makanya kau harus keluar dari dunia. Kau harus keluar dari jasmanimu. Yang keluar apanya? Ruhmu. Nah, ilmu roh adalah ilmu hakikat. Ibarat kau di dalam penjara, kata Nabi ya, dunia adalah penjara bagi orang beriman. Maka kau harus keluar dulu, baru praktek. Yang keluar apa? Ruhmu. Keluar dari apa? Jasmanimu. Jasmanimu termasuk apa? Termasuk ilmu akalmu. Jadi akal itu masih teori, sekedar kau tahu. Oh begini. Prakteknya ya jangan di situ ya. Itu teori ya. Nah sekarang lagi viral ya uraian-uraian saya bahwasanya ternyata tidak ada satupun yang menjelaskan syahadat secara praktek. Tetapi teori banyak ya. Ingat ya, bedakan teori pengetahuan dan praktek. Ini ada gelas, ini ada air. Prakteknya minum ya, jangan diucapkan. Minumlah air dalam gelas itu yang di teko dan ada itu ya misalkan ya.
ayo diminum airnya. Ini syariat. Prakteknya ya begini loh, kelihatan Bun. Prakteknya begini loh. Nah, prakteknya begini loh. Nah, sudah. Ini prakteknya. Ya. Bukan dengan paham. Bukan dengan pengetahuan. Bukan pula dengan diomongkan, ya. Masa praktek syahadat kok diomongkan? Itu baru kau paham. Bukan praktek. Baru kau ngerti, bukan praktek. Ya. Kalau kau disuruh, ayo habis bangun tidur mandi. Prakteknya gimana? Ya mandi. Tapi walaupun kau nggak mandi, paham nggak omongan saya tadi? Paham ya. Kalau bangun tidur mandi, ya omongan saya ini paham nggak kau? Paham. Kalau praktek, ya keluar masuk ke kamar mandi, ya mandi sana ya. Nah, berarti beda ya antara pemahaman. Kau tahu oke. Kau paham oke. Kau ngerti oke. Tapi kau kan nggak praktek. Jelas bunyinya sama praktekmu loh beda. Aku bersaksi. Masa praktek? Ya, mengucapkan pengetahuan itu bukan praktek. Nah ya, praktek itu adalah fi'il mudhoreh ya. Sedangkan mengucapkan pengetahuan itu sebatas cerita, omongan, teori, pengetahuan. Syahadat itu adalah bunyinya, loh kan bunyinya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Artinya bla 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 bla. Itu pengetahuan, bukan praktek. Ya. Minumlah air dalam gelas itu. Itu pengetahuan. Lah kalau praktek gimana? Gini loh. Ya, paham ya? Nah, sekarang makanya saya tanya, kenapa kok nggak ada menerangkan caranya praktek syahadat? Kok hanya tahu sebatas pengetahuan syahadat? Kemudian paham syahadat. Kau sudah paham, kau sudah ngerti, kau sudah tahu, kenapa kau nggak mencari cara praktek? Mana Allah yang disaksikan? Bagaimana cara menyaksikan? Apanya yang disaksikan? Kan harus clear, wong itu kalimat kata kerja, fi'il mudhoreh. Sehingga kalau ditanya, minumlah air itu. Kalau ditanya, airnya mana? Ini loh. Kamu bisa cara minum? Bisa. Ya tak tuang saja di gelas, kemudian tak minum tadi. Oh gitu, ya. Nah itu ya, kamu tahu yang ada yang kau saksikan, kau tahu cara menyaksikan, dan kau tahu bagaimana cara menyaksikan. Itu clear. Ya. Ingat ya, syahadat itu ilmu akal. Syariat itu ilmu akal, teori, pengetahuan, wacana, kaidah, norma, hukum, undang-undang, kabar dan sebagainya. Nah kan bukan praktek, masih teori ya. Ya, praktek itu sudah mulai dikerjakan ya, fi'il mudhoreh. Nah, kalau kau kira syariat itu agama, keliru. Itu masih pengantar agama, mulai cerita tentang agama, pengetahuan tentang agama, narasi tentang agama, prakteknya nggak di situ. Orang sekarang kan sudah senang di syariat paham, tapi nggak praktek ya. Buat apa? Akhirnya buat debat saja. Kamu tahu, kamu paham, kamu ngerti. Itulah modalmu sehingga apa? Debat dengan orang lain yang kau anggap nggak ngerti, nggak sama. Ya buat apa? Agama itu buat dirimu ya, bukan untuk menghakimi orang lain ya. Paham ya? Kan ini gamblang sekali loh. Bunyinya apa? Bersaksi ya harus ada yang kau saksikan. Apa yang kau saksikan? Harusnya kan Allah dan Rasulnya, betul gak? Enak toh? Maka ini juga akan membantah pandangan seluruh ulama Kiai Ustadz Gus Buya dan Habib. Bahwasanya tidak ada lagi Rasul zaman ini. Itu jelas keliru, jelas. Syahadat itu kau saksikan, fi'il mudhoreh. Prakteknya harus ada yang disaksikan. Nah pertanyaannya, kau bersaksi akan Nabi Muhammad bin Abdullah Rasulullah yang zaman 1500 tahun yang lalu,
ataukah Nabi Muhammad Rasulullah di zaman ini? Nah, ini dia. Maka wajib ya secara nalar logika ilmiah, zaman ini harus ada Nabi Muhammad Rasulullah. Nah, sekarang pertanyaannya, yang mana dia? Itu harusnya tanggung jawabnya ulama Kiai Ustadz Gus Buya Habib dan MUI. Menerangkan itu kan clear. Coba ya, bersaksi kok diucapkan kan aneh loh. Jadi mengucapkan kalimat syahadat itu bukan bersaksi. Itu baru kau dipahamkan. Kau diberi ngerti, kau diberi pengetahuan. Nah, secara kacamata syariat sudah sah syariatnya, syahadat syariat, kau sekedar paham. Tapi kan tidak sah secara hakikat. Kan harus praktek. Masa cuma ucapan? Nah, kira-kira ya, kalau kau di kantor ya, kemudian kewajibanmu sebagai karyawan kan harus kerja. Nah, kemudian kamu cerita dengan cerita pekerjaanmu, tapi kau nggak kerja, kira-kira bagaimana? Aku Pak, tadi pagi saya ke sini Pak, masuk jam 8, kemudian saya kerjakan file-file itu, kemudian proposal begini. Nah, saya pulang jam 4 sore Pak. Itu beneran praktek atau omongan? Omongan Pak, saya nggak praktek. Kira-kira bagaimana? Bosmu marah. Kau penipu ya, kau cuma cerita dongeng saja. Harusnya kau omongan tadi kau praktekkan, bukan kau ceritakan aku sebagai pengetahuan. Dusta. Nah, walaupun sah secara syariat, kau harus tingkatkan sah secara hakikat. Nah, makanya ya, awaluddin ma'rifatullah. Orang yang hanya tahu syariat itu belum makrifat dan belum beragama. Masa orang-orang ahli syariat kemudian menghakimi yang ahli hakikat? Lah aneh. Ini harusnya flow-nya ini dijelaskan ya kepada pemangku-pemangku agama mulai MUI, ulama, kiai, Ustadz Gus Buya Habib, duduk kayak ngobrol bareng-bareng. Nah, ketika saya ngomong disikapi, jangan cuma diam ya. Kalian itu kayak anak kecil saja, bocil saja. Ulama sudah tua, udah bau bangkai gitu masih yang dibahas syariat. Praktekmu kapan mengawal umat ini gimana? Nah, kalau agama hanya sebagai sudut pandang pengetahuan, ruame itu. Satu pahamnya ini, karena nggak pernah praktek. Liar. Akhirnya apa? Teori yang nggak dipraktekkan menjadi dogma. Karena apa? Sesuai interpretasi masing-masing. Dan dogma itu akan berbenturan. Sehingga apa? Tidak ada lagi rahmatan lil alamin. Akhirnya apa? Hanya sebatas pergolongan-golongan firqoh. Ya. Jadi agama itu praktek. Ya. Di atasnya praktek ada lagi, yaitu resultante daripada praktek. Ada hubungan dengan Tuhan. Itu yang asli. Syariat saja kelenger kamu tuh, masa berhenti di syariat? Memang ilmu syariat gampang diomong di dunia karena teori pengetahuan, konsumsi semua orang kalau syariat. Tetapi hakikat hanya untuk yang beriman. Ya. Pengetahuan, bacaan, teori, diskusi, tanya jawab itu bagi semua orang. Itu pengetahuan manusia. Tetapi praktek hakikat berlaku hanya ya ayyuhalladzina amanu. Lihat semua yang di Quran itu. Ibadah bagi orang beriman, bukan bagi semua orang. Karena apa? Harus memenuhi rukun dan syarat. Makanya kau cari rukun syaratnya. Ya. Ini sudah sangat keliru ya. Makanya aneh ya. Di mana-mana orang cerita agama, cerita surga neraka, akhirat. Nah, ketika ditanya, bagaimana cara prakteknya? Gak ada yang ngerti. Cerita akhirat. Nah, saya tanya, bagaimana cara menembus akhirat? Kok gak ngerti. Cerita Allah. Nah, saya tanya, bagaimana cara mengenal Allah? Kok gak ngerti. Gak nyambung. Teori disampaikan bla 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 bla. Prakteknya nggak tahu kan lucu. Waduh ini ya. Jadi demikian ya. Bedakanlah antara ilmu syariat sama ilmu hakikat. Biar kau tahu ya, syariat itu ilmu akal,
hakikat ilmu roh. Syariat itu baharu, roh itu kodim. Syariat itu dunia, hakikat itu akhirat. Jangan samakan, biar kau tahu mana dirimu. Karena kau harus kenali dirimu baru kenal Tuhanmu. Nah, dirimu yang mana? Awalnya dirimu yang kau kenali, dirimu yang badan kasar. Ada lagi dirimu yang badan halus. Ada lagi dirimu yang sebenar-benar diri. Masa kau hanya kenal ini saja? Ini jadi bangkai. Tiap hari pun kau hilang saat kau tidur. Masa dirimu yang kodim tidur? Mati, gak mungkin ya. Masa menuju Allah tak terhingga dengan keadaan terbatas, terdefinisi, tergambar. Berarti fix ini bukan dirimu. Ya, makanya dunia itu adalah tujuan surga bagi orang kafir. Tapi dunia adalah penjara bagi orang beriman. Nah, surganya orang kafir kalau dibalik menjadi beriman, maka menjadi nerakanya orang beriman selama masih terpenjara. Yang terpenjara itu apamu? Rohmu. Nah, penjaranya itu apa? Badan kasar, jasmaniah sekaligus akalmu. Nah, makanya rohmu harus keluar dari penjara ini. Keluarnya nggak nunggu mati. Kalau kau nunggu mati masuk akhirat sesat, karena kau di dunia nggak paham jalan ke akhirat, apalagi kau mati nggak tahu cara belajar ilmunya. Makanya belajar masuk akhirat saat kau masih hidup. Udkhulu fisilmi kafah. Masuklah kamu, ya disuruh masuk sama Nabi ke dalam Islam secara kafah jasmani rohani. Caranya apa? Masuklah ke ilmu rohani saat kau masih hidup. Lah kau masuk ilmu rohani saat kau masih hidup, rohanimu masuk akhirat. Jasmanimu di dunia. Jalan dua-dua, itu jasmani rohani jalan. Nah, makanya Nabi Muhammad terangkan surga neraka, akhirat dan sebagainya saat masih hidup. Karena enggak mungkin orang mati cerita surga neraka. Nah, dirimu ada yang mati ya, yang bernyawa itu. Tapi ada dirimu yang enggak pernah mati, ya dirimu yang roh. Karena dia kodim, enggak pernah ada matinya. Nah, kau kenali itu, mana yang dirimu yang bangkai, mana dirimu yang roh. Mana ilmu yang bangkai, mana ilmu yang roh. Nah, karena kita di dunia ketemu, orang bahas di dunia dengan ilmu syariat. Karena diomong, dicerita, dibahas, ditanya jawabkan, diskusikan. Tapi sebetulnya kau harus cari cara praktek ilmu hakikat. Nah, cara praktek ilmu hakikat namanya tarekat. Ini cara praktek ilmu roh di alam roh yang unlimited, undefinisi, undeskripsi. Tapi diomong di dunia, namanya syariatnya hakikat. Namanya tarekat. Kau tahu gurunya, kau tahu syarat rukunnya, tahu kiblatnya, tahu zikirnya, tahu sanad gurunya, dan sebagainya. Dicocokkan sama Quran hadis sah, ini sah, oke cocok. Baru kau berangkat. Jadi makanya ya ilmu yang diterima Allah hakul yakin bukan syariat. Kan syariat kan ilmu yakin. Walaupun kau melihat tapi bukan ngalami, ainul yakin tertolak. Ya, harus dengan praktek empiris kau alami. Bagaimana kau praktek ilmu roh? Bagaimana kau praktekkan rohmu di hakikat? Sementara kau nggak tahu jalan dan caranya. Makanya yang paham syariat tingkatkan ke hakikat. Belajarlah tarekat. Ya. Biar saya goblok-goblok kan nggak ada yang nongol ya. Karena ini sekarang sudah rancu ya antara syariat, tarekat, hakikat, makrifat. Masa orang ahli syariat cerita makrifat, cerita agama. Giliran ditanya cara prakteknya, diem semua 3 tahun. Baru sadar loh, cara prakteknya bagaimana? Lolok kayak pedes ketulup. Ya, goreng lagi, Bang David Saguna ya, atau Bang Franz Donald ya, atau yang lain-lain YouTuber ya. Biar kita gugah ya dogma yang kadung mengental ya. Kadung mengendap ya di kepala banyak orang. Syariat itu bukan agama. Ya. Tapi di dunia kita harus bersyariat. Tapi enggak harus bersyariat agama. Makanya di dunia sekarang yang berlaku adalah hukum undang-undang positif. Yang nyolong ya dihukum ya dan sebagainya. Yang enggak sholat enggak dihukum polisi.
Ya, bedakan ya. Ta'lim ma'rifat adalah pelajaran hakikat. Ya. Pelajaran hakikat nama ilmu tarekat. Karena hakikatnya kau harus praktek sendiri-sendiri. Wah, itu ya. Kau harus tahu guru rohani, kau harus tahu praktek ilmu rohani. Prosesnya, syarat rukunnya, jalan dan caranya, arah tujuannya kau harus jelas. Makanya di Kamus Ta'lim Ma'rifat, teori narasinya diterangkan ilmiah. Kenapa? Ini kita di dunia, bukan membahas khayalan, pendapat, teori, dogma, kira-kira, angan-angan, bukan itu. Dunia sifatnya nyata harus konkret, yang konkret harus ilmiah. Yang ilmiah baru wa amaliyah, baru bisa kau praktekkan. Lah kalau misalkan ya, syariatnya misalkan ya, kau harus bisa berubah jadi huluk dulu, baru kemudian mi'raj. Wah, nggak mungkin, gitu. Karena nggak ilmiah. Ya, dulu Nabi menerangkan Islam saat itu zamannya belum ilmiah. Makanya beliau sampaikan dengan kias, bahasa kias. Tapi kias yang dulu jangan kau pakai di zaman ini, sudah nggak nyambung. Kau zaman ini harus sudut pandangmu zaman ini, biar connect. Oh iya ya. Loh, masuk akal ya. Kok cepet paham ya? Oke, kalau gitu tak praktek loh, enak toh. Ilmiah, kemudian masuk akal, nalar, oh bisa dipraktekkan. Oh tahu cara prakteknya, oh jalannya caranya, oh begitu toh. Baru orang kemudian praktek. Ilmion wa amalion, baru kemudian ma'rifatullah. Jelas semuanya ya. Ayo Mui, turun gunung ya. Saya disikapi. Kamu tahu apa tentang agama ya? Daripada kamu sibuk keluarkan fatwa halal haram, sesat, bid'ah dan sebagainya. Ayo kita nih menggodok konsep ya. Tak terangkan konsepnya, nggak usah malu Mui. Ya. Saya itu nggak pelit masalah ilmu. Nah, kumpulkan juga ulama kayak Ustaz Gus Buya Habib. Baru tentang syahadat ini aja loh, biar nggak ribet ini. Karena kalau nggak turun gunung, saya akan terus dakwah masalah syahadat loh ya. Dan akan ramai dunia persilatan ini ya. Baru syahadat saja ramai. Apalagi cara mengingat Allah. Apalagi cara berhubunganmu dengan Allah. Wah, tambah ramai sekali. Loh syahadat saja gak ngerti, padahal itu rukun syarat dasar. Yang pertama tentang Islammu. Tahu nggak rukun syarat? Kalau kau masuk akabri, ada rukun syarat atau seleksi. Pertama seleksi misalkan fisik misalkan. Lah kalau seleksi fisik nggak lolos, sudah nggak mungkin ikut seleksi yang berikutnya ya. Kalau sudah seleksi rukun syarat pertama itu gugur, sudah nggak lolos. Lah nggak lolos kan berarti Islammu nggak sah. Lah masa majelis ulama tapi diam saja ketika umat beragama Islam di sini Islamnya nggak sah, harusnya dikawal ya. Gitu ya, ya semangat ya. Ayolah, jangan kayak anak kecil, jangan manja-manja po. Nunggu diceplesi sama STM baru kalian bergerak ya. Jangan bingung perkara hal haram sesat dulu, jangan dulu. Dibedakan ya, mana ilmu syariat, tarekat, hakikat, makrifat ya. Saya kasih tahu, gak usah khawatir. Mana ketuanya Mui siapa? Ketuanya ya. Nanti hubungi saya ya, kontak saya ya. Kalau mau ngopi bareng sambil saya ceritain nabi-nabi ya. Ketua Mui. Saya di publik loh ini, di-share banyak orang loh ya. Ya. Jadi begitu ya. Hati-hati ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.